YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Indonesia telah memulai memproduksi mobil listrik pada bulan Maret 2021. Meskipun mobil listrik impor telah hadir sebelumnya dari Hyundai dengan produk Ioniq 5 dan Kona, mobil berjenis hatchback. Bahkan mobil jenis ini sudah merajai pasar mobil listrik di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 90%. Jika Anda berencana untuk membeli mobil tahun ini, beberapa keunggulan mobil listrik yang admin kumpulkan dari banyak sumber berikut ini sangat menarik. Yang pertama, pabrikan mobil berlomba memproduksi. Industri otomotif dunia kini telah mulai membuat dan berlomba-lomba menyajikan produk andalan yang bertemakan electric vehicle atau EV atau mobil listrik. Kesadaran bangsa-bangsa di dunia akan pentingnya green industry kian tinggi. Hal ini diketahui untuk mengurangi dan melindungi bumi dari polusi yang diakibatkan oleh asap dan emisi kendaraan bahan bakar fosil alias BBM selama ini. Anda tentu akan mempertimbangkan hal yang sama. Oke, untuk mengurangi pemanasan global, kerusakan ozon, dan penghijauan bumi. Yang kedua adalah banyaknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jika selama ini Anda mengenal SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan, kini muncul SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan mulai menyebar merata di Indonesia. Jika Anda saat ini mengunjungi sebuah mall, khususnya di pusat kota, dapat terlihat sudah terdapat fasilitas SPKLU yang disematkan di sebuah mall dan merupakan fasilitas yang menguntungkan dan sangat nyaman serta simpel. Anda tinggal memarkirkan kendaraan Anda di SPKLU dan mengecasnya, lalu tinggalkan dengan berkeliling di mall untuk belanja kuliner atau ngopi bisnis dan pulang dengan baterai mobil Anda terisi penuh. Saat ini sudah ada sebanyak 31 stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ramah lingkungan dan zero emisi. Sudah pasti mobil listrik tidak menyumbang polusi dan emisi yang akan merusak lingkungan, sebab mobil listrik tidak memuntahkan polutan pembentuk asap dan pembentuk efek rumah kaca ke atmosfer bumi. Yang keempat, Anda bisa mengemudikan kendaraan dengan tenang dan sunyi. Mesin mobil bertenaga listrik juga tidak menimbulkan suara bising dan getaran. Berbeda dengan mesin internal bensin yang menyumbang polusi lebih banyak dan cenderung bergetar. Yang keenam, sekali cas dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Mobil listrik yang sudah dibekali dengan daya penampungan arus listrik yang besar sehingga dapat digunakan jarak jauh dalam sekali melakukan pengisian dan melakukan pengecasan. Pada mobil Tesla Model 3 dapat menjangkau jarak tempuh sejauh 386 km dengan sekali cas atau 240 mil. Lalu pabrikan Jepang Hyundai Kona Electric juga mencatat jaraknya sejauh 239 mil atau 384 km dengan sekali pengecasan. Yang ketujuh, bisa pasang wall charger di rumah. Jika Anda ingin lebih praktis dan memiliki anggaran lebih, membangun wall charger sendiri di rumah atau di garasi sendiri adalah pilihan lain yang membuat makin mudah memiliki mobil listrik. Untuk keperluan rumah tangga, jenis wall charger yang bisa dipasang yakni kapasitas 7 kW. Harga wall charger kapasitas 7 kW yang dijual bervariasi antara 17 hingga 20 juta.
belum termasuk biaya instalasi dan sertifikasi yang dibutuhkan dari pihak PT PLN. Dengan kapasitas 7 kW cukup untuk charging baterai mobil listrik sekitar 30 kW sampai 4 jam dari posisi 0 sampai 80% tanpa fast charging. Charging bisa ditinggal saat malam hari atau kapanpun mengikuti jadwal sesuai kebutuhan Anda. Soket wall charger ini menggunakan soket AC tipe 2 yang banyak dipakai di sejumlah merek pabrikan. Selain itu tidak ada kriteria khusus untuk minimal kapasitas listrik rumah. Pihak PLN akan membuatkan meteran baru yang terpisah dari induk dan diperuntukkan khusus untuk instalasi wall charger. Charger mobil ini aman digunakan di segala kondisi dan cuaca, bahkan sambil mencuci mobil Anda. Seperti dikutip dari Grid Auto 19 Mei 2022. Dalam melakukan charging, kepala dari alat charger akan dimasukkan ke soket charger mobil yang posisinya seperti ditutup tangki bahan bakar mobil biasa. Tapi harap diperhatikan, akan menjadi masalah jika soket dan kepala charger mobil listrik dalam keadaan basah. Meskipun produsen alat charging kendaraan listrik memastikan kepala dari alat charger aman dari air saat proses charging, di bagian tepi kepala charger terdapat shield karet yang menahan air. Saat dicolok ke soket mobil listrik, shield karet itu akan merapatkan celah bibir soket charger sehingga cukup aman. Iya, demikian tadi pembahasan tentang mobil listrik, stasiun pengisian kendaraan bahan bakar listrik, dan beberapa keunggulan mobil listrik yang mungkin akan menjadi booming di 5 hingga 10 tahun ke depan. Untuk Anda yang memiliki dana dan ingin membeli mobil daripada Anda kelihatan ketinggalan zaman atau banyak bertanya di kemudian hari, sebaiknya sudah mulai memikirkan untuk membeli mobil listrik. Admin sendiri pernah mencoba menaiki mobil listrik dan meminjam mobil listrik. Untuk membeli mobil listrik tentunya di tahun 2023 admin berencana. Namun demikian, admin butuh support Anda semua agar like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya serta share video ini supaya bisa beli mobil listrik. Tidak nunggu tahun 2023 tetapi 2022 akhir. Amin.